سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hari ini kita berjumpa dengan channel Aso Dataku Imam Syafi'i atau Abi Siddiqi Official, Khadim Dataku Dayah Tahfizul Quran Imam Syafi'i. Dalam kesempatan atau dalam channel ini kita akan mengkaji dan membahas tentang Al-Mustafad min Qasasil Quran Lid-Da'wati Wad-Du'a. Jadi sebuah kitab yang berjudul Al-Mustafad atau faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada kisah-kisah Al-Quran bagi orang yang berdakwah dan juga di dalam perjuangan kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini dibagi dua bab. Bab yang pertama kisah dari mulai Nabi Adam alaihissalam, kemudian sampai dengan masa daripada Nabi Isa alaihissalam, baik itu cerita kisah tentang Ashabul Kahfi, cerita atau kisah tentang Nabi Khidir, dan kisah-kisah yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu kisah para nabi ataupun kisah para rasul. Di dalam bab yang kedua nantinya juga ada kisah Rasulullah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai daripada awal diturunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau kembali kepada Allah, ila rafiqil a'la, wafat beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah masa perjuangan risalah menyampaikan agama itu kepada kita semua. Maka kita harapkan buku ini nantinya, kitab ini nantinya yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ini tidak hanya bermanfaat bagi kita yang bisa berbahasa Arab, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi kita yang tidak bisa berbahasa Arab, akan tetapi kita mau mengkaji, mau belajar, mau mendengar dan mengambil istifadah atau faedah-faedah daripada kisah-kisah Al-Quran. Maka teman-teman semua, rekan Aso Dataku Imam Syafi'i, di sini kita dapat memahami bahwasanya kisah di dalam Al-Quran ini tidak ditujukan sebagai kitab sejarah, karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Jadi bagi mereka yang mengatakan Al-Quran adalah kitab sejarah, maka ini salah besar. Karena Al-Quran bukan ditulis oleh manusia. Kalau kitab sejarah itu ditulis oleh manusia dan ada peran daripada penguasa untuk menceritakan atau menuliskan sebuah sejarah. Siapa yang menulis sejarah, maka penguasalah yang menulisnya. Siapa yang ingin diangkat sebagai orang-orang tokoh-tokoh dalam sejarah tersebut, maka ini ada andil daripada penguasa. Akan tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran hadir, Al-Quran datang menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Ini memiliki hikmah yang sangat besar tentunya kepada kita sebagai umat Islam dan kita semua sebagai manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kemudian kisah Al-Quran ini terkadang kita dengar itu berulang-ulang. Ada kisah Nabi Adam diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, kemudian diceritakan kembali di dalam surat-surat yang lain. Maka berulang-ulangnya kisah-kisah para nabi dan rasul ini bukan berarti Al-Quran itu mengulang hal yang sama atau mengulang sesuatu yang tidak berfaedah. Tentunya coba kita pelajari, coba kita buka Al-Quran, kita baca kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah dengan bahasa yang berbeda dan juga dengan kalimat redaksi Al-Quran yang berbeda di dalam surat-surat yang lain. Maka inilah ditunjukkan bagaimana kisah Al-Quran yang diulang tersebut ada perbedaan dari sisi redaksi, namun tidak ada perbedaan dari sisi isi daripada kisah yang diceritakan oleh Al-Quran tersebut, sehingga tidak terjadi kontradiksi atau perlawanan. Mungkin kalau kita baca sejarah-sejarah, mungkin satu sejarah ini menceritakan seperti ini, diulang kembali di momen yang lain seperti ini, mungkin ada kontradiksi
antar tokoh yang diceritakan di dalam kisah tersebut, tetapi Al-Quran tidak demikian. Hikmah daripada pengulangan-pengulangan kisah ini artinya apa? Bagaimana pentingnya kita mengambil pelajaran dan faedah daripada kisah yang diulang oleh Al-Quran dengan kekayaan bahasa Al-Quran yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran itu menjadi sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita bertanya, apa sih hikmah daripada kisah-kisah di dalam Al-Quran? Nah, di dalam kitab ini ya, Syekh Abdul Karim Zaidan atau Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan sebagaimana penjelasan para ulama di dalam tafsir-tafsir yang lain. Yang pertama, ini agar kita memahami bahwasanya kisah yang diceritakan oleh Al-Quran itu bagian yang wajib kita imani dan kita jadikan itu bagian daripada akidah kita, keyakinan kita bahwasanya kisah tersebut benar adanya. Karena datang kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan itu penyelewengan terhadap sejarah Nabi dan Rasul. Bahkan banyak sering kita dengar tentang kisah-kisah Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang Bani Israel, karangan-karangan, sehingga kisah ini diriwayatkan sehingga sampai kepada kita, sampai kepada umat Nabi Muhammad. Namun datang Al-Quran untuk membenarkan sebuah kisah apabila itu benar, untuk mengklarifikasi sebuah kisah apabila itu salah atau menyimpang atau keliru, dan Al-Quran mendatangkan kisah yang sebenarnya dan dengan jalan yang lebih baik daripada yang dikisahkan di dalam kitab-kitab yang lain. Maka ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, Al-Quran juga mengkisahkan di dalam Al-Quran kisah para Nabi dan Rasul dan kisah orang-orang soleh. Ini juga bagaimana roda waktu perputaran zaman yang merupakan sunnatullah kepada kita umat manusia, dimulai daripada penciptaan Nabi Adam hingga qiyamis sa'ah kelak, hari kiamat akan hadir kelak, dan hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan juga diceritakan bagaimana kisah akan keluarnya Al-Imam Al-Mahdi, akan turunnya Nabi Isa untuk melawan Dajjal, dan itu semua dikemas, diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat baik, dengan bahasa yang lebih fasih daripada bahasa yang diucapkan oleh mereka orang-orang Arab. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran itu datang menyebutkan kisah Nabi dan Rasul dengan tujuan untuk menjadikan kita mempelajari bagaimana manhaj, metode dakwahnya para Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh. Bagaimana seharusnya kita menghadapi orang-orang yang hari ini yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang agama Islam, menentang kudrah dan iradah Allah, kemudian ingin membuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran menceritakan bagaimana cara kita menghadapi mereka, bagaimana bahasa kita menghadapi mereka. Ya, apalagi kalimat Al-Quran disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah masuk ke dalam hati kita, dan kita meyakini itu bagian daripada kebenaran Al-Quran yang ditatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, juga ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sudah tentu kisah-kisah di dalam Al-Quran ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama kita yang diuji oleh Allah. Nah, jadi jangan kita mengira kalau orang itu sudah beriman, sudah solih, kemudian Allah tidak mengujinya. Padahal tentunya Allah itu menguji orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Seandainya Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Maka ujian ini bagaimana cara kita menghadapi ujian? Tentunya kita menghadapi ujian dengan cara yang dianjurkan dan diajarkan di dalam Al-Quran, lewat kisah-kisah para Nabi dan Rasul, lewat kisah Nabi Adam, lewat kisah Nabi Nuh, lewat kisah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi ujian di dunia ini. Dan yang keenam, kisah-kisah Al-Quran ini juga bagaimana Al-Quran menceritakan kisah orang soleh, kisah orang yang tidak soleh, kisah orang-orang yang memang menentang
ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah. Maka di sini ada kisah orang solih, ada kisah para nabi dan rasul, dan juga ada kisah kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah karena kekufuran mereka. Ada kisah Nabi Musa yang menghadapi Fir'aun, menghadapi Qarun. Ada kisah Nabi Ibrahim yang menghadapi Namrud. Ada kisah Nabi Nuh yang bahkan menghadapi kaumnya sendiri, ya, yang sangat banyak menentang dan bahkan mengatakan kepada Nabi Nuh dia adalah orang-orang yang gila. Namun ini sangat berfaedah kepada kita. Yang terbesar adalah bagaimana kita bersabar, berdakwah untuk keluarga kita sendiri. Maka inilah, coba kita lihat nantinya satu persatu kisah-kisah Al-Quran di dalam channel ASO Dataku Imam Syafi'i atau Abi Siddiqi Official Dayah Tafizul Quran Imam Syafi'i, sehingga ini memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan terlewatkan, tetap bersama dengan channel ini. Walaupun masih baru, tetapi kita tetap harus semangat untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun dan untuk siapapun, karena kebaikan itu adalah biyadillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan edisi yang kedua.